Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Horas. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Song Romatua dari SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Saya Erik Kartini Situmorang dari SD Negeri 117504 Perkebunan Aik Pamingke. Saya Darmadianti Sipahutar, berasal dari SD Negeri 11227 Siampore. Akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Dharma. Selamat siang Pak Song. Mantap. Kira-kira apa kabarnya Ibu ini hari ini? Hari ini kabar saya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Pak Song. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Bisa-bisa kalau semangat seperti ini, kemungkinan apa-apa yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik ya Bu ya. Oke, Bu Dharma, bagaimana kegiatan pembelajaran Ibu? Apakah lancar atau gimana Bu kira-kira? Oh, begini Pak Song, kalau kegiatan proses belajar mengajar saya di sekolah sampai hari ini, pembelajaran di sekolah itu berjalan dengan lancar, aman dan aktif. Mantap lah Bu ya. Iya. Keren kali lah kalau seperti itu Bu. Nah Bu Dharma, Ibu kan saya dengar akan melakukan kegiatan coaching, dan saya akan mengobservasi Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu seperti itu. Tapi Bu Dharma, perlu saya sampaikan ada beberapa poin mengenai tentang coaching yang akan Ibu lakukan nantinya, yaitu menyampaikan beberapa rubrik penilaian tentang coaching yang Ibu akan laksanakan. Yang pertama Bu, apakah percakapan coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu nantinya sudah sesuai dengan alur tirta? Itu yang pertama Bu Dharma. Yang kedua, apakah Ibu Dharma nanti sudah mengembangkan 3 kompetensi coaching? Apa itu 3 kompetensi coaching? Yang pertama, present atau mempersembahkan atau pendahuluan. Yang kedua, mendengarkan aktif. Nah, Ibu harus mendengarkan aktif nanti lawan bicara Ibu, seperti itu ya Bu ya. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, sehingga timbul penuntasan masalah atau berjalannya solusi-solusi yang akan nanti Ibu lakukan dari pertanyaan-pertanyaan bobot tersebut, sehingga si coach bisa mengeluangkan pertanyaan atau jawaban yang sesuai yang diharapkan si coach, seperti itu ya Bu. Ada 3 dia. Dan yang ketiga, apakah Ibu melakukan coaching itu nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Jadi begitu ya Bu Dharma, ada 3 penilaiannya. Baiklah Pak Song, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan kegiatan praktik coaching nanti bersama dengan coach, saya telah melaksanakan apa-apa yang sesuai dengan paparan yang Bapak katakan tadi Pak. Oke, mantap Bu Dharma. Nah, kalau begitu Bu Dharma, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pra-observasi coaching hari ini. Kompetensi apa nih kira-kira Bu Dharma yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Apa kira-kira Bu Dharma? Oke Pak Song, jadi hari ini saya akan melaksanakan keterampilan coaching. Saya pada hari ini ingin mengembangkan kompetensi coaching saya mendengarkan secara aktif, karena melalui mendengarkan secara aktif saya dapat memahami apa-apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya nantinya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya. Kemudian saya nanti akan melaksanakan present atau kehadiran penuh di dalam coaching saya nantinya Pak Song. Oh iya. Jadi kalau yang Ibu paparkan kepada saya mengenai 3 kompetensi yang akan Ibu laksanakan kepada coach Ibu, artinya Ibu sudah memenuhi dong kriteria coaching yang akan kita laksanakan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan coaching untuk supervisi selanjutnya, seperti itu. Baguslah Bu kalau kayak gitu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya yang Ibu ingin kembangkan di dalam kegiatan coaching Ibu nantinya kepada coach.
Iya Pak, ada 3 nantinya kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak So. Mantap. Nah, jadi Ibu Dharma, bagian kompetensi mana nanti Bu yang kira-kira secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dari 3 kompetensi yang sudah Ibu paparkan kepada saya, di antaranya mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh atau present. Kira-kira yang dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan kepada saya, mana yang nanti yang Ibu ambil kira-kira? Dari ketiga kompetensi yang telah saya sampaikan tadi kan Pak Song, kira-kira yang ingin saya kembangkan itu secara spesifik, yaitu saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Begitu Pak Song. Oh, bagus Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif, otomatis lawan bicara kita yang mengeluarkan unek-uneknya atau permasalahannya, kita dapat memahami apa yang kendala-kendala yang harus kita berikan solusi-solusi untuk jalan keluar dari masalah atau solusi tersebut kepada si coach ya Bu. Ya bagus tuh Bu. Jadi kira-kira Bu Dharma, secara spesifik Bu, pengembangan kompetensi mendengarkan secara aktif yang Ibu akan laksanakan nanti Bu ya. Iya benar sekali Pak Song, itu yang akan saya laksanakan. Iya. Jadi menurut Ibu Dharma nih, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam pengembangan kompetensi mendengarkan secara aktif itu Bu Dharma? Pada indikator mengembangkan secara aktif, mendengarkan secara aktif itu, nantinya saya akan fokus kepada lawan bicara dengan rasa, dimana dengan rasa itu kan kita menerima semua pembicaraan yang disampaikan oleh coach kita, kemudian memberikan berupa sinyal, berupa anggukan atau perkataan ya, dan terakhir memberikan pertanyaan dari rangkuman yang akan disampaikan oleh coach. Seperti itu Bu ya, artinya seperti sejenis bahasa tubuh gitulah Bu ya kepada lawan bicara kita nanti. Sangat bagus tuh Bu, artinya kalau bisa dalam pembicaraan itu nantinya kita berusaha coach ini memasuki dunia psikoci sehingga kita dapat memahami benar-benar apa kira-kira solusi nanti yang akan kita berikan kepada dia. Oke Bu Dharma, saya telah merangkum percakapan kita hari ini, di mana Ibu ingin mengembangkan kompetensi yaitu dengan mendengarkan secara aktif. Dengan indikator Ibu mendengarkan coach Ibu dengan rasa. Jadi menurut saya ini udah sangat baik dan sangat bagus dan dapat diterapkan nantinya Bu ya. Ya dengan rasa Bu ya. Iya Pak. Oke lah Bu, demikian percakapan praobservasi kita ini. Saya persilahkan Ibu melakukan coaching dengan Bu Dharma. Mudah-mudahan nanti dengan Bu Erik. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu dapat memberikan solusi-solusi kepada Bu Erik yang tentang pengembangan atau solusi yang akan diharapkan dari Bu Erik. Oke Bu Dharma, terima kasih. Halo Bu Erik, selamat siang Bu Erik. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Dharma, kabar baik Bu. Sesuai janji kita kemarin, kita hari ini mau sharing-sharing sebentar, ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa ya yang mau Ibu bahas? Begini Bu, saya mau sharing sedikit dengan Ibu tentang siswa-siswa saya di kelas 6 saya Bu. Baik Bu Erik, silakan ceritakan semua masalah yang Ibu hadapi secara detail yang ada di kelas. Ya Bu ya, silakan Bu. Baiklah Bu. Jadi gini kan Bu, saya itu kan masih mengajar di kelas 6. Saya merasa ya Bu, murid-murid di kelas 6 saya sekarang ini minat ataupun motivasi belajarnya itu rendah Bu, dibandingkan dengan murid-murid saya di kelas 6 sebelumnya. Saya lihat mereka tidak fokus dalam belajar, kebanyakan main Bu, tidak serius. Kemudian juga mereka tidak antusias gitu lah Bu. Apa mungkin karena masih baru masuk sekolah ya Bu, jadi masih terbawa suasana libur semester kemarin ya. Tapi
sudah 1 bulan masuk KBM loh Bu. Saya masih melihat mereka tidak antusias gitu Bu, motivasinya rendah Bu dalam belajar. Saya coba tanya kepada guru kelas 5, guru sebelumnya. Kata guru sebelumnya, siswa-siswa tersebut adalah siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Jadi saya bingung dong Bu. Oh, jadi Bu Erik ini merasa bahwa siswa-siswi yang ada di kelas 6 sekarang ini motivasi belajarnya rendah. Baru kemudian tidak fokus dalam belajar, kebanyakan bermain, sehingga ibu merasa agak kesulitan dalam memulai pelajaran. Seperti itu kan Bu Erik? Benar sekali Bu Dharma. Tadi Bu Erik sudah cerita semua situasi dan kondisi yang ibu hadapi. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang ibu harapkan setelah nanti kita selesai melaksanakan coaching ini, Bu Erik? Pastinya saya sangat berharap ya Bu, setelah sesi coaching nanti dengan ibu, saya bisa menemukan solusi untuk masalah saya terhadap siswa-siswa saya ini Bu. Pokoknya saya ingin mencari solusi gitulah Bu. Oh, harapan yang sangat baik Bu Erik. Iya, karena saya sebagai guru kan Bu, pastinya kita ingin membantu siswa-siswa kita Bu untuk kembali fokus belajar, memiliki kesadaran diri, dan harus merasa senang dalam belajar gitu kan Bu. Sekarang begini Bu Erik, saya mau nanya, menurut Bu Erik, siswa dengan kondisi fokus yang baik, kesadaran diri yang baik, dan manajemen diri yang baik itu idealnya seperti apa Bu Erik? Menurut saya ya Bu, siswa yang memiliki fokus yang baik itu menurut saya pertama dia itu harus sadar dan paham bahwa dia itu melakukan sesuatu yang sedang dihadapinya. Yang kedua, dia dalam keadaan mindfulness Bu. Ketiga, konsisten melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat. Dan yang keempat, mampu memanajemen diri mereka untuk melakukan sesuatu untuk dipertanggungjawabkan mereka. Begitu Bu Dharma. Oh Bu Erik, saya setuju dengan pendapat Bu Erik, dengan pandangan ibu tentang kondisi ideal siswa-siswi ibu yang ibu harapkan, memiliki fokus yang baik dan juga semangat belajar, melakukan dengan kesadaran diri yang penuh, manajemen diri yang baik, juga yang akan dilakukan siswa-siswi ibu. Selama ini apa yang sudah Bu Erik lakukan untuk mengajak siswa-siswi ibu dalam kegiatan belajarnya Bu Erik? Banyak sih Bu kegiatan yang sudah saya lakukan. Di antaranya saya membuat ice breaking Bu. Ice breaking itu saya lakukan kadang di awal dan kadang di akhir juga pelajaran. Ya supaya anak-anak semangat ya Bu dalam belajar. Kemudian Bu, saya mengajak siswa tersebut bermain sambil belajar Bu. Karena kan kita tahu karakter anak SD itu kan Bu ya, lebih suka belajar ya Bu, dan lebih suka bermain ya Bu daripada belajar ya kan. Jadi saya harus bisa membuat mereka tertarik belajar dengan saya Bu. Saya juga membuat kuisis Bu, agar kelas itu hidup gitu kan. Murid-murid lebih bersemangat lomba-lomba untuk belajar. Selain itu juga saya membuat diskusi kelompok Bu, agar terjalin kolaborasi di antara mereka. Dan saya juga Bu selalu memberikan motivasi kepada mereka. Akan tetapi kan Bu, dampaknya belum kelihatan Bu. Belum ada kelihatan perubahan motivasi belajar mereka Bu. Mantap Bu, mantap. Sebenarnya Bu Erik, yang ibu lakukan itu sudah mantap loh, udah bagus. Sepertinya langkah-langkah yang ibu lakukan itu sudah signifikan ya Bu, dengan mengajak anak melaksanakan ice breaking sebelum memulai pelajaran untuk membangkitkan motivasi anak untuk semangat belajar. Kemudian ibu juga sudah melaksanakan bermain sambil belajar, karena anak-anak di usia SD itu lebih senang itu belajar sambil bermain. Kemudian ibu juga sudah melaksanakan model diskusi kelompok yang mengajak anak-anak
untuk saling bekerja sama, Iya. ya kan Bu? Mm-mm. Kemudian Ibu juga sudah melaksanakan metode quizzes. Jadi menurut saya kan itu sudah langkah-langkah yang sangat signifikan Bu. Tapi ternyata belum berdampak bagi pembelajaran anak Ibu kan Bu. Jadi kira-kira ada nggak yang perlu Ibu lakukan lagi? Apa ya Bu? Eh, eh, saya harus melakukan pembelajaran sosial emosional ya Bu? Betul Bu Erik, menurut saya itu betul. Bisa Bu, menurut Bu Erik seperti apa pembelajaran sosial dan emosional itu jika dilakukan di kelas dan diintegrasikan dalam pembelajaran Bu Erik? Ya, saya merasa pembelajaran sosial emosional ini sangat penting Bu, karena kan pembelajaran sosial emosional ini mengajarkan siswa belajar untuk mengelola perasaan mereka dengan penerapan kesadaran diri dan juga manajemen diri untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan akan berdampak pada pribadi mereka. Mantap Bu, bagus. Saya setuju dengan rencana Ibu itu bahwa pembelajaran sosial dan emosional itu harus kita laksanakan di setiap pembelajaran di kelas. Atau mungkin Ibu punya alternatif lain Bu dalam hal ini. Apa ya Bu? Oh ya, saya akan menyiapkan metode dan model pembelajaran yang bervariasi saja Bu, sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi juga Bu, serta merevisi keyakinan kelas yang baru. Wah, bagus sekali Bu Erik. Ibu menerapkan atau melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional itu dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Sebagaimana kita ketahui kan, pembelajaran berdiferensiasi ini akan memenuhi kebutuhan belajar setiap anak didik yang ada di kelas Ibu. Jadi, Ibu pun kan akan merevisi kembali lagi keyakinan kelas yang Ibu buat. Jika di rating dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira berapa ya tingkat keberhasilan yang akan dilakukan? Kalau sekarang ya sekitar 7 ya Bu. Mungkin nanti setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi serta merevisi keyakinan kelas yang baru, mudah-mudahan jadi nilai 8 Bu atau 9 ya Bu. Oh iya Bu Erik, bagus itu. Saya pun yakin Ibu akan mendapatkan nilai 8 jika sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, apalagi Ibu integrasikan pembelajaran sosial emosional itu di setiap pembelajaran di kelas Ibu. Tapi nilai 8 seperti apa yang Ibu inginkan dalam hal ini Bu? Iya, saya akan mencoba menyiapkan proses belajar yang mengakomodir gaya belajar siswa-siswa saya, Bu. Kira-kira kapan ya rencana Ibu Erik ini akan Ibu lakukan? Secepatnya minggu depan ya, Bu. Karena kan saya harus mempersiapkan materi dan bahan ajar dulu, Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu Erik, Ibu kan akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira berapa lama Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana itu supaya berjalan dengan baik Bu? Mudah-mudahan 1 bulan bisa berubah ya Bu anak-anak saya nantinya. Dalam 1 bulan itu saya akan lihat bagaimana perubahan anak-anak saya itu, apakah memiliki motivasi belajar yang tinggi dan unggul dalam berprestasi serta berakhlak yang baik Bu. Nah Ibu Erik, Ibu kan tadi sudah cerita Ibu akan mempersiapkan segala sesuatu untuk memperbaiki pembelajaran di kelas Ibu. Kira-kira Ibu ada tidak membutuhkan dukungan dari pihak lain yang bisa mendukung keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Pastinya Bu, saya butuh dukungan dari pihak lain ya, terutama dukungan dari diri saya sendiri pastinya terutama.
kemudian siswa-siswa saya, kepala sekolah saya sebagai penanggung jawab, dan terutama juga rekan sejawat saya, Bu. Nah, Ibu kan sudah memaparkan apa-apa tentang persiapan dan dukungan yang Ibu perlukan. Apakah Ibu butuh dukungan seperti sarana atau prasarana, Bu? Tentu saja lah, Bu, karena kan saya akan mengajak anak-anak saya untuk memanfaatkan lingkungan sekolah kami untuk belajar, Bu. Iya, Bu, mudah-mudahan kan Ibu dapat menjalankannya kan dengan baik. Kita sudah coaching hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching kita hari ini? Iya, pastinya saya sangat senang ya, Bu, karena saya merasa masalah yang saya hadapi itu saya temukan solusinya setelah berbicara sama Ibu. Terima kasih ya, Bu, Ibu mau mendengarkan curhatan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, terima kasih juga. Jadi sepertinya Ibu sudah lebih lega. Iya. Karena kan Ibu sudah menemukan solusi dari masalah Ibu. Kira-kira ada lagi yang mau kita bahas, Ibu? Saya kira tidak ada, Bu, cukup sampai di sini aja dulu, Bu. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama, Bu Erik. Baik, Bu Erik, sampai jumpa lagi ya. Baik, Bu. Selamat sore Bu Dharma. Selamat sore juga, Pak Som. Iya. Bagaimana Bu Dharma perasaan Ibu setelah melakukan percakapan coaching yang barusan Ibu lakukan dengan Bu Erik? Begini Pak Som, kalau menurut saya percakapan coaching yang tadi saya lakukan, saya merasa sangat senang karena dari percakapan coaching tadi, coach saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya, Pak Som. Oh, sampai segitunya Bu. Ya luar biasa Ibu. Artinya yang saya tangkap dari Ibu merasa senang setelah udah bisa memberikan solusi-solusi berupa masukan kepada Bu Erik, Bu Dharma ya. Oke, mantap tuh Bu Dharma. Jadi Bu, bagaimana kira-kira Ibu menilai sendiri kompetensi saat Ibu melakukan percakapan coaching yang barusan Ibu lakukan dengan Bu Erik, Bu? Oke Pak Som, menurut saya pelaksanaan coaching yang sudah laksanakan tadi, menurut saya itu sudah sesuai dengan rencana saya semula yang saat saya jabarkan tadi pada saat pra-observasi. Karena pada coaching itu tadi saya sudah melaksanakan percakapan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah mengembangkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama tadi kompetensi presence atau keadaan penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian saya sebagai coach dan coach saya tadi juga sudah melaksanakan atau menjalankan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu antara saya dan coach saya tadi sudah terjalin kemitraan. Seperti itu Pak Som. Iya. Kalau seperti itu Bu, berarti Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching itu sebagai prosedur yang sudah diterapkan di dalam coaching ini Bu. Bagus tuh Bu, keren. Jadi dari pemaparan Ibu yang sudah Ibu berikan kepada saya menilai sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi tadi Ibu apakah sudah menggunakan alur Tirta? Kemudian Ibu mengembangkan kompetensi coaching enggak? Dan sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Iya Bu ya? Iya, menurut saya tadi ketika saya melaksanakan proses coaching tadi, saya sudah melaksanakan kompetensi coaching dan prinsip-prinsip coaching, seperti itu Pak Som. Iya Bu ya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menilai bahwa Ibu sudah melaksanakan itu dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan tadi? Saya menilainya ketika saya melaksanakan coaching dengan coach saya,
pembicaraan saya dengan coach tadi sudah sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan dari pembicaraan kami pada hari itu. Kemudian saya mengidentifikasi permasalahan coaching. Saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dari coaching. Dan juga saya sudah menanyakan tanggung jawabnya saat melaksanakan komitmen yang dibuat coaching tersebut. Dari segi kompetensi itu saya sudah mendengarkan secara aktif. Saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Bagus sekali Bu ya. Artinya saya menilai Ibu sebagai coach itu sangat menerapkan coaching untuk supervisi. Nah, saya juga sudah mendengarkan pernyataan dari Ibu berdasarkan alur tirta juga. Nah, itu sudah yang sangat dibutuhkan di alur coaching ini, Bu. Oke Bu Dharma, kalau begitu saya boleh nggak kira-kira menyampaikan hasil observasi saya kepada Ibu? Boleh Pak Song, boleh, silakan Pak Song. Oke Bu Dharma ya. Jadi di sini Bu Dharma, setelah saya lakukan observasi tadi, di sini saya sampaikan. Adapun hasil observasi saya terhadap pelaksanaan coaching yang sudah Ibu Dharma lakukan tadi dengan coaching, saya menilai sudah baik dan sangat baik juga seperti itu. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan standar yang diharapkan coaching untuk supervisi. Ibu juga sudah melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirta dengan sangat baik. Ibu juga sudah menguasai kompetensi mendengarkan secara aktif sesuai dengan rasa. Dan Ibu tadi juga sudah melaksanakan percakapan coaching dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Dan saya juga mengamati bahwa kompetensi Ibu sudah sangat baik Bu Dharma. Itu hasil dari observasi yang saya nilai dari Ibu. Oke lah Pak Song, terima kasih banyak atas penilaian yang Bapak berikan kepada saya. Saya sangat senang karena saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan standar yang sudah Bapak katakan tadi. Sama-sama Bu. Jadi Bu Dharma, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya mengenai tentang coaching untuk supervisi? Kalau menurut saya Pak Song ya, ke depannya saya akan mempelajari bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi yang lain. Di antaranya saya akan membuat rumusan tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian juga saya akan menerapkan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching saya. Jadi selanjutnya saya akan terus berlatih secara intensif agar keterampilan bercoaching saya semakin mapan Pak Song, seperti itu. Luar biasa Bu ya. Jadi saya menilai di sini Ibu akan meningkatkan kompetensi lainnya ya Bu ya, selain dari yang 3 tadi seperti itu. Kemudian saya juga menilai untuk mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh ya Bu Dharma ya. Oke, itu sangat bagus Bu Dharma. Terima kasih Pak Song atas pendapatnya itu Pak Song. Kemudian Bu Dharma, kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan rencana tindak lanjut yang Ibu Dharma harapkan seperti itu? Rencana saya Pak Song, saya akan melanjutkan rencana tindak lanjut ini, akan melaksanakannya di minggu depan Pak Song. Saya akan melaksanakan coaching dimulai dengan menyelesaikan tugas aksi nyata saya Pak Song. Oke Bu. Baiklah Bu Dharma, kalau begitu sudah sangat luar biasa yang Ibu paparkan kepada saya sebagai supervisor. Kemudian di sini saya akan melaksanakan coaching dimulai dengan menyelesaikan tugas aksi nyata Ibu tadi lah ya Bu ya. Oke. Kemudian kira-kira ada hal lain lagi enggak Bu yang harus Ibu sampaikan kepada saya? Menurut saya Pak Song mungkin sampai di sini sudah cukup Pak Song. Oke. Jadi kalau begitu Bu Dharma, sampai jumpa lah ya Bu di lain waktu. Artinya
Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini dapat diterapkan dan dapat dilaksanakan sesuai yang kita harapkan, Bu Dharma ya. Oke lah Bu Dharma, terima kasih. Selamat sore Bu Dharma. Selamat sore Pak So. Iya.